Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih soal desak Gibran mundur ya. Kita baca di X media, X platform ya. Di sini kita tulis hashtag desak Gibran mundur. Jadi pembahasannya macam-macam ya guys ya. Kita lihat satu-satu di sini. Ada Rismond sedang mencari keterangan soal Bambang Tri. Nah, mungkin kalau ada orang yang menganggap ini tidak berhubungan, bisa saya jelaskan. Bambang Tri itu ditangkap karena menulis tentang Jokowi undercover. Apa hubungannya dengan desak Gibran mundur? Nah, di video saya sebelumnya saya menjelaskan bahwa antara Gibran dan bapaknya itu 11-12. Buah tidak jauh jatuh dari pohonnya gitu loh. Jadi Gibran itu adalah gambaran bapaknya gitu. Nah, kita dengar ini apa yang dicari keterangan tentang Bambang Tri oleh Rismond. Keseluruhan 4 kelas itu biar ranking 4 ya. Pak Bambang Tri. 4 kalau 5 kalau. Berarti cerdas dong Pak Bambang Tri. Jadi sejak mahasiswa Pak Bambang Tri sudah nyambi wartawan. Iya, jadinya kayak teman juga kurang aktif ya, mau sendiri gitu loh kayaknya. Memang sifat kritis. Oke, jadi dari keterangan video ini menjelaskan bahwa Bambang Tri itu bukan penulis karbitan ya. Jadi sejak awal dia itu suka sastra, suka menulis, suka baca puisi dan sebagainya. Sebagaimana keterangan di video ini. Dia sudah mulai dari mahasiswa ya. Iya, berarti suka menulis Bu, Pak Bambang Tri. Oh iya itu, iya mungkin karena dia punya seni itu suka bikin puisi apa, baca puisi dulu SMP-nya. Sejak SMP bahkan, bukan hanya sejak mahasiswa. Oke, kita lanjut. Masih Justo ya, Justo. Nggak tahu kita Justo ini siapa. Kita ikuti saja ya guys ya. Oke, apa ini? Ya udah, KPK rusak berat dalam kurun waktu 10 tahun. Pemerintahan membuang orang-orang baik di pemerintahan dan KPK. Mari kita cek. 10 tahun terakhir ini atau bahkan lebih, tapi paling tidak yang paling kentara dalam 10 tahun terakhir ini adalah kok pemerintahan kita ini tidak menempatkan orang baik sebagai bagian dari kekuasaan. Lah, kalau pertanyaan itu diberikan kepada Jokowi, maka dia akan menjawab, yo ndak tahu kok tanya saya. Oke, bercanda. Kita lanjut. Orang baik itu justru dibuang, dipenjarain. Orang-orang baik di KPK itu disingkirin dengan isu Taliban lah, lakukanlah tes kebangsaan ya Mas, lalu hasil tes kebangsaannya direkayasa sedemikian sehingga Novel Baswedan dan teman-teman out dari KPK. Masuk gelombang besar orang-orang nggak beres, ya. Orangnya dibuang, institusinya dirusak. Institusi KPK itu rusak berat, bukan sekedar rusak loh. Padahal institusinya itu yang baik telah melahirkan satu sistem yang baik di KPK itu, sehingga orang yang nggak benar masuk KPK itu tertahan niat-niat buruknya. Seorang ahli kriminologi dari Belanda, ini ahli kriminologi klasik, namanya Stephen Jurich. Kejahatan itu terjadi jika niat dan kesempatan itu ketemu, maka crime terjadi. Kata RCTI, waspada. Menarik. Kata RCTI, waspada. Niat itu personal, kesempatan itu sistem. Kira Stephen Jurich benar tuh. Niat dan kesempatan ketemu, kejahatan terjadi. Kalau nggak ketemu salah satunya nggak bakal ada. Nah, problemnya di kita ini berusaha untuk ditemukan orang buruk hidup dalam sistem yang buruk. Jadi inilah yang terjadi di KPK. Ini pula yang terjadi sebagian di MK hingga remuk beberapa putusannya. Dan ini yang terjadi di Mahkamah Agung. Iya, mungkin pernyataan ini banyak benarnya ya, tapi kita sebagai masyarakat perlu terus-menerus mempelajari ya, mendengar seperti video-video pendek seperti ini, juga mengamati komentar dan sebagainya, karena itu perlu ya untuk keberlanjutan kita gitu, untuk ke depan supaya semakin cerdas untuk memilih pemimpin yang benar gitu. Pemimpin yang pro dengan kebaikan, pro dengan katakanlah dengan keadilan masyarakat kecil dan sebagainya. Begitu ya. Kita lanjut dari Dita ya.
apakah belum cukup ditipu 10 tahun? Sehingga masih butuh di prank anaknya. Like father, like son. Oke. Desak Gibran mundur. Oke, terbongkar kedua jualan pisang dan martabak omset triliunan. Iya juga ya. Oke, mari kita dengar ini pisang dan martabak triliunan. Spin it again. Saya optimis karena tidak ada yang bisa ditutupi lagi karena terlalu banyak gitu. Nah tinggal nih mana yang matang meledak duluan, dan kalau sudah satu akan merembet karena kasusnya banyak sekali dari keluarga Jokowi ini kan. Ada kasus bisnisnya. Dan ini perlu di highlight ya, bahwa dia menyebutkan ini kasus di keluarga Jokowi. Berarti personal sekali ya, internal ya. Sepengaruh apa sih gitu ya keluarga Jokowi ini? Setahu saya yang memiliki power besar itu adalah partai yang bertahan 10 tahun menjadi memegang pemerintahan di Indonesia itu dihancurkan oleh Jokowi. Iya juga. Gibran dengan Kaisang yang terkait dengan anak petinggi korporasi bisnis begitu-begitu, itu jualan martabak sama jualan pisang kok bisa triliunan gitu ya. Kecuali kalau dia multinasional jualan seluruh dunia ya bisa saja gitu. Dan ini teman-teman terus mendalami dan menambah informasi. Nah suatu ketika saya rasa akan muncul momentum kita bisa menjahit ini semua dari NGO, dari universitas walaupun tidak resmi tentu saja, jadi kalangan akademisi. Itu barangkali ada di antara kita yang bisa jadi semacam clearing house gitu, dan mudah-mudahan semakin banyak gitu ya orang tidak takut mengadukan. Seperti saya waktu ditugaskan di tim anti mafia migas itu orang berbondong-bondong bisa dikatakan itu menyerahkan data kepada kita. Nah jadi kita gimana, saya nggak tahu ya secara strateginya gimana begitu supaya data-data makin terkumpul, karena sebetulnya banyak orang yang tahu tapi takut. Nah kan ada gimana, teman-teman udah tahu lah, udah terbiasa kita di underground ini kan, dan kita juga harus lebih waspada, lebih hati-hati gitu untuk membuat kasus ini betul-betul akan terungkap. Saya rasa akan di masa dekat ini mungkin akan terbongkar juga, dan kalau kekuasaan makin jauh dari Jokowi akan lebih mudah lagi. Oleh karena itu dia melakukan konsolidasi supaya dia memegang Golkar dan simpul-simpul kekuatan lainnya kan. Dia khawatir sebetulnya karena dia sadar kelemahan dia banyak sekali dan dia ingin minta perlindungan itu. Nah oleh karena itu kita jangan lengah gitu ya. Iya, betul sekali, analisisnya sangat tajam dan dalam ya, bahwa memang ya Jokowi sebenarnya secara politis sekarang dalam kondisi lemah. Hanya saja kenapa dia masih eksis. Nah, itu yang belum dijelaskan oleh orang ini ya, bahwa kenapa Jokowi masih eksis ya mungkin sebagaimana ya rahasia umum ya, ada yang disebut sebagai politik apa namanya ya, politik balas budi ya. Ada orang yang merasa berhutang budi ke Jokowi. Ada istilah politik sandera dan sebagainya itu. Kalau Jokowi ditangkap maka akan terbongkar banyak hal ya, itu pembohongan ya. Sebenarnya kasus seperti ini itu pernah terjadi, seperti Sambo yang membunuh anak buahnya itu kan. Dia katakan akan membongkar banyak hal, tapi ternyata tidak ada yang dibongkar. Ya nggak usah takut lah gitu. Kurang solid apa polisi itu ya? Luar biasa. Apa karena polisi musuhnya polisi? Nah ini menarik nih, Egy Sujana mengomentari tentang ijazah ya. Jadi itu tadi saya bilang hashtag Gibran mundur, tapi justru yang dibahas adalah ijazah palsu. Dan yang asli kami hanya bawa fotokopi tapi dilegalisir. Itu yang kami terima dari polisi. Itulah keterangan terakhir dari jaksa. Dan saya ingatkan hakim, ini alat bukti kuat bahwa mereka sebenarnya tidak boleh masuk P21.
Harusnya P19 dibalikin lagi, tidak cukup bukti. Bagaimana hakim memutuskan? Oke, nanti kami pertimbangkan. Ternyata diputus juga 6 tahun penjara. Kami banding, dimenangkan kami, dihilang. Undang-Undang nomor 1 tahun 46 dihilangkan. Itu berita hoak. Kami kliennya adalah benar ketika menyatakan Bambang Tri terutama palsu atau dipalsukan atau memalsukan. Itu dua kata yang berbeda, tetapi ending hukumnya juga bisa sama, namanya pidana. Mau memalsukan atau Iya, ijazah Jokowi ini gak jelas ini. Kagama, apa ini Kagama? Jokowi dianggap bukan alumni, ketua Kagama. Geruduk UGM bisa jadi malapetaka. Oke guys, barangkali itu aja ya. Semakin panjang ini dan nggak menarik juga sebenarnya. Setiap kita bahas Gibran, yang muncul adalah Joko Widodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.